jadi anak yang nggak bisa mengelola stresnya dengan baik gitu, karena dia kan role modelnya orang tua. Dia lihat, oh orang tua kalau stres misalnya didiemin aja atau malah tambah marah-marah, itu yang akan dia tiru gitu. Jadi ternyata stres pada orang tua ini efeknya nggak cuma buat kita sendiri kalau nggak kita selesaiin, tapi dan Ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Di video yang lalu kita bahas ciri-ciri stres orang tua gitu ya. Dan ternyata banyak banget ya yang menimbulkan orang tua tuh bisa jadi stres. Tapi yang namanya orang tua kan kita biasanya punya anak. Nah, anak itu ternyata terdampak juga loh parents dari stresnya orang tua. Di video kali ini aku akan bahas apa sih dampak yang bisa terjadi pada anak kalau orang tua tidak bisa memanage atau mengendalikan stresnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, jangan lupa di-subscribe dulu dan dipencet dulu tombol loncengnya. Jadi kalau 3 Generasi punya video baru bisa langsung dikabarin. Stay tune terus ya. Kita bahas dulu tentang dampak stres yang dirasakan oleh orang tua terhadap perilaku yang ditunjukkan anak. Jadi ada penelitian yang bilang nih, kalau orang tua tuh mengalami stres, ujung-ujungnya anak tuh bisa menunjukkan perilaku yang menantang. Atau misalnya kita mungkin bilangnya bandel kali ya, padahal enggak gitu. Jadi menantang aja, tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Atau anak jadi lebih punya perilaku yang menyulitkan gitu. Nah, itu kenapa ya gitu. Jadi lebih rewel mungkin, jadi lebih agresif dan lain sebagainya. Nah, ternyata terjadinya itu bukan cuman karena orang tua stres terus anaknya langsung kayak gitu. Jadi ketika orang tua stres, kemudian orang tua kan suka berpikir untuk kayaknya nggak nunjukin di depan anak, jadi kita ngediemin perasaan kita aja gitu, atau kita nggak jujur sama perasaan kita dan kita tetap berinteraksi sama anak. Masalahnya ketika kita berinteraksi sama anak pada saat kita stres, biasanya kita nggak 100% hadir, dan biasanya kita mungkin nggak sengaja jadi lebih mudah marah atau nggak fokus, sehingga kerasa nih sama anaknya. Dan anak itu bahkan di salah satu penelitian yang usianya 7-11 tahun bisa keluar respons fisik nih pada saat orang tua tuh mengalami stres dan berinteraksi dengan gak baik gitu. Mungkin dia jadi deg-degan gitu ya, atau jadi nafasnya lebih cepat juga gitu, jadi ketransfer istilahnya stresnya. Nah, oleh sebab itu ketika kita stres dan kita berusaha banget malah menutupi perasaan stres kita depan anak, bukan kita mengelola ya. Jadi beda antara kita menahan atau kayak di skip dengan kita bisa mengelola dulu nih stres kita. Pada saat interaksinya gak maksimal, akhirnya anaknya kerasa maupun anak bayi, jadinya keluarlah perilaku yang menantang itu dan membuat kita malah makin stres. Selanjutnya aku bahas tentang secara umum nih dampak stres orang tua terhadap kualitas hidup anak ya, secara umum banget gitu. Jadi secara fisik dan juga psikis juga. Jadi ketika kita stres, kalau yang pertama tadi kan relasi kita atau cara kita berinteraksi dengan anak juga jadi nggak fokus, jadinya anak punya masalah perilaku. Nah, tapi dengan kita mengalami stres atau orang tua mengalami stres itu kan biasanya kita jadi memang lebih nggak fokus ya. Jadi kita mungkin melupakan hal-hal yang harusnya dilakukan atau dikerjakan anak. Kita mungkin lupa ngejadwalin, kita nggak menjalankan rutinitas dengan baik, terus bisa jadi juga kita jadi nggak pede menjalani peran menjadi orang tua. Jadi treatment ke anak kita ganti-ganti gitu ya. Akhirnya memang di anak itu timbul kebingungan, timbul insecurity. Ini kenapa ya? Selalu kok kayaknya orang tuanya kualitas interaksinya nggak bagus juga sama dia, waktunya juga nggak ada gitu. Jadi bisa menimbulkan anak juga mengalami kemunduran kualitas hidup gitu sebetulnya, dan secara umum mengurangi juga kesejahteraan hidup anak. Karena kan yang namanya orang tua, kita pasti punya interaksi sama anak dan kita role modelnya anak, sehingga anak akan lihat hal tersebut. Dan selain itu anak akan lihat ketika misalnya kita menyembunyikan perasaan kita atau kita nggak mengelola stres dengan baik, nantinya anak akan tumbuh juga jadi anak yang nggak bisa mengelola stresnya dengan baik gitu, karena dia kan role modelnya orang tua. Dia lihat, oh orang tua kalau stres misalnya didiemin aja atau malah tambah marah-marah, itu yang akan dia tiru gitu. Jadi ternyata stres pada orang tua ini efeknya nggak cuma buat kita sendiri kalau nggak kita selesaiin, tapi juga bisa berimbas ke anak-anak kita. Tadi kita udah bahas ya beberapa contoh bahwa ternyata kalau kita menutupi stres depan anak itu lebih banyak dampak negatifnya. Mulai dari anaknya jadi nggak tahu cara coping stres yang sehat gimana, atau cara mengelola stres yang sehat gimana. Kualitas hubungan kita juga jadi memburuk, dan juga kualitas well-being atau kesejahteraan mental anak juga jadi menurun. Nah, gimana sih caranya sebenarnya? Jadi yang pertama, sebagai orang tua kita tuh bisa loh mengungkapkan perasaan nggak nyaman kita ke anak yang cukup gitu ya, secukupnya. Jadi kita bisa bilang misalnya, aduh mama lagi sedih nih, soalnya tadi kerjaannya banyak yang nggak selesai gitu ya. Mungkin kita nggak harus cerita detail kerjaannya seperti apa gitu, dan harus menyesuaikan juga kalimatnya dengan usia anak, biar anak bisa lihat juga nih, oh kita bisa loh kalau lagi sedih atau lagi nggak nyaman tuh mengungkapkan ekspresi
sedih kita atau kecewa kita atau stres kita dengan ungkapan verbal gitu, itu lebih sehat untuk diungkapkan dan kita bisa cerita sama orang. Satu itu, kita bisa mengungkapkan itu ke anak. Terus juga yang nomor 2, kalau kita melakukan sesuatu yang nggak sengaja, nggak sehat untuk anak, kita bisa mencontohkan cara minta maafnya. Jadi mungkin kita bisa bilang minta maaf kayak, maaf ya tadi mama nggak sengaja marah, mungkin mama lagi capek gitu. Jadi bukannya lemah, tapi anak bisa lihat bahwa orang tua tuh juga bukan makhluk yang sempurna. Jadi kalau minta maaf tuh bukan sesuatu yang salah, ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Nah ini membantu mereka juga nih nanti kalau mereka ke depannya stres gitu ya, atau kelepasan sesuatu yang nggak enak karena stres, mereka tahu gimana sih caranya untuk mengembalikan suasana atau meredam suasana dengan lebih baik lagi gitu, dengan mencontoh cara orang tua ketika reaktif dengan anak gitu ya, akhirnya mereka bisa minta maaf juga walaupun mereka sedang stres gitu. Nah yang terakhir, jangan lupa nih orang tua juga mekanisme untuk mengelola stresnya sendiri tuh harus dijaga gitu. Jadi misalnya self care-nya seperti apa? Misalnya kalau kita mau marah atau kita stres banget, overwhelm banget, kita pause dulu, berhenti dulu, minta gantian sama pasangan kita gitu ya, ambil waktu dengan diri kita sendiri, rasain emosinya sampai kita udah mulai lebih tenang secara emosional. Terus kita bisa tulis, kita bisa mikirin hal-hal yang tadi bikin kita stres tuh apa aja gitu, dan kita coba lihat lagi nih setelah kita tenang ya, supaya bisa mikir kira-kira apa yang bisa kita kendalikan dan gak bisa kita kendalikan dalam situasi yang membuat kita stres, supaya kita tahu strategi setelahnya tuh apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi mekanisme orang tua dari mulai cara berpikir, cara mengelola perasaan kita tuh juga harus dilatih sehari-harinya supaya bisa memanage stres ini dengan lebih baik gitu ya. Jadi biar enggak terlalu membebani kita dan akhirnya nular ke anak gitu. Dan yang terakhir juga jangan lupa kita harus makan makanan yang sehat dan juga berolahraga. Kenapa? Karena memang seperti biasa aku ingatkan bahwa semua hormon yang membuat kita cemas itu paling banyak adanya di usus kita atau di pencernaan kita. Jadi asup makanan yang bagus dengan proses yang bagus yang bergizi supaya membantu kita juga mengelola kecemasan, stres kita dan juga kesehatan otak kita. Selain itu juga olahraga penting banget untuk ngebuang hormon-hormon kecemasan supaya as a person gitu ya, sebagai orang tua kita juga bisa fit dulu. Ini juga sebagai contoh buat anak-anak bahwa mengelola stres itu tuh nggak cuman dari kita atur mindset, atur misalnya kondisi psikologis kita, tapi juga kondisi fisik kita perlu dipersiapkan supaya kita nggak terus-terusan stres. Jadi lebih holistik, lebih menyeluruh, semuanya kita bisa dapat untuk mengelola stres kita sehari-hari, apalagi di masa-masa sulit seperti. Nah itu dia beberapa cara dan juga sedikit penjelasan mengenai dampak yang bisa terjadi kalau orang tua mengalami stres, dampak ke anak. Tadi udah dikasih tahu juga beberapa cara-cara mengatasi stresnya. Mungkin para orang tua sekalian bisa juga nih tulis di kolom komentar, biasanya kalau ayah dan ibu kalau stres tuh ngapain ya supaya bisa lebih reda nih stresnya gitu. Silahkan tulis banget di kolom komentar, atau bisa kontak 3 Generasi di Instagram dan TikToknya @3generasi buat kasih input, kasih masukan topik apa lagi, atau mungkin mau kasih kritik saran boleh banget supaya video-video dari 3 Generasi tuh lebih bagus dan lebih menyenangkan buat para orang tua sekalian. Nah jangan lupa kalau suka sama kontennya di like, di subscribe, di share ya ke temennya yang membutuhkan, dan sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya.